goodness me. Look at this. Oh my God, are you crazy? This is insane. Yeah. Can't quite believe I'm doing this, honestly. Forest. This archipelago is made up of more than 7 Cuisine and culture. I've made my way to Western Sumatra. Where would you flavors? Anywhere in the world. And while I feel like an underdressed party crasher, I swear I've been... For William Wonso. I don't know where is he. You do? Yeah. Where on earth? Chef William Wonso is an Indonesian legend. He's earned himself a reputation as both a teacher and a About this, it'll go from a 32 waist to 38. Fortunately, like a posh... This is what we call it traditionally bajamba, woman Experience. This Shoes off. I have the biggest feet in West Sumatra. traditional Bajamba feast call for food to be... in the world. So you have to have the whole fish. The whole fish. Here is is both diverse and daunting. And it appears will be true. this is the glutinous rice. When you have this, you don't. This one is a cassava leaf cooked in curry. But my invitation came with the promise of one... Rendang, the favorite. This is the Wow. Wow, wow, wow. A stew having sex with a curry. Breathtaking. local ways here. You're 73 now. 72. You put me under an immense amount of pressure. Yeah. Right. Thank you. Tadi ada film yang tentang mulanya ada karapannya, tapi kemudian ada Istana Pagaruyung yang hebat tadi, ya. Kemudian lebih hebat lagi ada rendangnya di situ. Nah, kenapa Mas Akmal kita membuka acara ini dengan film tersebut? Silakan. Baik, jadi tadi itu sebagai gambaran bagaimana kondisi di Minangkabau waktu ditampilkan oleh National Geographic ya beberapa bulan lalu melalui koki terkenal Master Chef Gordon Ramsay. Nah, di situ ada landscape, ada panorama, ada kuliner, ada tradisi. Dan Dayon ini juga bercerita tentang itu. Kisah seorang anak Minang yang lahir di daerah Kapau. Kapau itu sekitar 12-13 km di luar kota Bukit Tinggi. Kapau. Jadi Kapau. Ada hubungannya dengan nasi kapau? Ya, betul. Jadi nasi kapau itu adalah salah satu hidangan terkenal dari daerah itu. Beda dengan nasi Padang. Apa bedanya apa? Ya, bedanya di kapau itu ada menu khususnya namanya tambusu, itu usus sapi. Usus sapinya itu tapi sudah dibersihkan, dimasukkan telur. Nah, jadi dia sampai menggumpal-gumpal gitu ya. Wah, kayak sosis besar kalau di Jerman daerahnya Begawan Jaya Suprana tuh gitu. jadi wah itu pokoknya dokter kalau ngeliat itu masih ngamuk ya. Itu kan pasti kolesterolnya aduh kelas langitan itu ya. Tapi enaknya bukan main pasti ya. Aduh. Betul. Oke, kembali lagi ke Dayon. Silakan. Ya. Jadi Dayon ini sebetulnya dulu awalnya sebuah cerpen 15 tahun lalu. Saya buat tahun 2006 karena saya melihat problem anak-anak muda khususnya dan juga sering kita alami, banyak anak-anak muda itu merasa kurang nyaman dengan nama yang diberikan oleh orang tua mereka. Ini sisi seriusnya gitu. Kadang-kadang namanya diganti-ganti, yang namanya Jafrinal kalau di Minang Ijaf ya, diganti jadi Jeffrey gitu kan. Nah, supaya lebih keren. Gitu. Nah, Dayon sendiri ini ayahnya yang ingin memberikan nama si anaknya ini seperti James Bond sebetulnya. Cuman bapaknya ini rada-rada sok tahu sedikit gitu kan, yang ngotot ke ibunya. Namanya itu ditulisnya James Boyon katanya. Jadi dari James Bond jadi James Boyon.
Nah, si anak ini begitu dia masuk SD karena belum punya konsep nama, menurut dia fine-fine aja, nggak masalah. Tapi begitu SMP, ada temennya dari kota, dari Jakarta bilang, oh Boyon itu kok kayak blow on, gitu kan. Dia mulai malu dia. Nah, kayak begitulah. Jadi masalah insecurity, kekurang nyamanan, problem ABG gitu ya. Sehingga masalah nama ini bagi seorang anak remaja itu kan dunia dia, bukan bukan sekedar kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama, nggak benar itu. Kalau kita masukkan ke dunia remaja, nama Iya, itu iya, iya. segala-galanya. Saya juga setuju. Memang Shakespeare ngawur. Oh, ya. Tapi yang ngomong juga bukan Shakespeare, kan Romeo waktu itu yang ngomong. Iya, yang Oke, ngomong Romeo silakan. ya. Silakan, ya. Ya, jadi yang ngomong itu Romeo gitu. Nah, jadi kemudian si Boyon ini dia lahir di Kapau, SD, SMP, sampai SMA dia pindah ke Bukit Tinggi. Dia sebetulnya anaknya ini kalau pakai perspektif konservatif, males belajar, Oke, sering bolos. oke. Kehadirannya di kelas itu 50-50 dengan ketidakhadirannya. Hmm. Tapi tiap akhir semester selalu masuk 3 besar. Wih. Nah, gurunya bingung, si Boyon juga lebih bingung lagi, ya kan? Kok bisa gitu. Nah, akhirnya karena dia juga ternyata di tes IQ-nya mendekati jenius ya, standar konvensional gitu, 139 IQ-nya hanya kurang 1 poin. Jadi gurunya tuh mengharapkan dia bisa membawa nama sekolahnya. Kamu nanti kuliah itu pilih PTN yang bagus. Kalau nggak UI, ya ITB yang seperti itulah gitu. Si Dayon nggak mau. Saya mau masuk seni, saya mau masuk IKJ, saya mau masuk sutradara. Diceramahi dia, dipanggil sama gurunya. Kamu itu dianugerahkan kecerdasan, kepintaran, ya jangan buat dinikmati sendiri, versi si guru nih. Jangan hanya melampiaskan keinginanmu saja. Kamu juga harus bantu sekolah, karena kalau kamu sekolahnya masuk ke kampus negeri, adik-adik di bawah kamu nanti terbantu juga peluangnya. Wah, ya, ranking sekolah naik. Bagus juga. Gitu. Betul. Nah, itu kan problem kita sekarang. Iya, Jadi iya. ranking sekolah itu juga ditentukan oleh sejauh mana lulusan tahun sebelumnya itu menentukan peringkat gitu. Ini masalah benar enggaknya nanti bisa didiskusikan ya, tapi saya hanya menyorot ini. Bagus, menurut Pak bagus sekali. You talk about, Anda bicara kenyataan. Ya, saya bicara soal itu gitu. Nah, kemudian di level parentingnya, si Dayon ini punya hubungan love and hate dengan ayahnya. Karena dia melihat ayahnya ini kalau misalnya menurut orang Minang itu gadang otak, cuman besar ngomong aja, nggak ada achievement-nya, jadi dia suka malu kalau bicara dengan teman-temannya, menjelaskan tentang ayahnya, nggak mau. Tapi nanti sebetulnya ayahnya melakukan sesuatu buat dia, yang nanti pembaca akan tahu kalau menuntaskan novel ini gitu. Apa yang dilakukan ayahnya itu, sebetulnya itu yang membentuk. Nah, jadi sebetulnya di belakang-belakangan itu, saya ingin menyampaikan pesan terutama kepada pembaca yang generasi muda, bahwa apapun nama yang diberikan oleh orang tua kalian, itu sebetulnya orang tua kita itu memberikan nama yang terbaik. Meskipun menurut kita, nama itu nggak keren, nggak cool gitu ya. Mungkin pada waktu itu pengetahuan orang tua kita itu sebatas yang mereka ketahui gitu. Nah, jadi spesifik sisi ini karena dulu saya melihat begini nih, Pak Jaya. Beberapa penulis-penulis muda itu seringkali mereka memakai nama-nama samaran. Lalu saya bilang begini ke mereka, coba lihat penulis-penulis senior kita, mau novelis, prosais, penyair, dramawan, nama asli semua. Gunawan Muhammad, ya kan? Sitor Situmorang, Taufik Ismail, Sano Gumira Aji Dharma, sampai yang lebih muda, Di Lestari. Di luar negeri pun gitu. Ya. Stephen King, J.K. Rowling gitu, sampai yang fantasi aja. Nama samaran itu seperti Multatuli, karena kalau Douwes Dekker itu menulis nama aslinya, nyawanya terancam. Jadi ada filosofinya, orang itu pakai nama samaran. Di Prancis, Molière, dia nggak berani pakai nama asli, karena dia mengkritik pemerintah waktu itu, maka dia pakai nama Molière gitu. Tapi atau misalnya yang terkenal juga si George Orwell, ya.
dia nulis 1984 atau Animal Farm. Itu kan dia mengkritik semua sistem pada waktu itu. Kalau dia nulis nama dia aslinya Eric Arthur Blair, ya udah selesai karirnya di satu novel. Langsung ditangkap oleh fasis penguasa pada waktu itu kan. Nah, tapi belakangan penulis-penulis muda ini merasa nama samaran itu yang harus mereka besarkan. Nggak semua sih, nggak semua. Saya lihat beberapa ada. Jadi saya ingin menyampaikan pesan lewat cerita ini, jangan habiskan waktu buat mencari nama samaran yang keren, tapi habiskan waktu buat berkarya. Tapi di antara di tengah-tengah itu saya masukkan banyak dunia-dunia tradisi Minang, dunia-dunia mistikalnya, kisah-kisah hantunya gitu ya. Bahkan juga settingnya supaya tidak hanya terkonsentrasi di Minang, ada beberapa cerita back and forth, flashback ke Papua, di Merauke, dan saya cari titik-titik temunya, apa yang bisa menyatukan kisah-kisah yang bersifat folklorik dari bangsa kita ini yang sebetulnya sangat kaya sekali pasokan cerita untuk dasar pengembangan sastra Indonesia yang lebih apa ya, tanda kutip modern lah, sesuai dengan abad ke-21 ini buat generasi milenial. Gitu Pak Jaya. Wah, bukan main ya. Jadi ya saya betul membaca ini tuh saya terus terang memang sulit sekali mengikuti kelincahan Anda berpikir. Jadi Anda itu punya cara berpikir yang melebihi kecepatan cahaya menurut saya. Ya itu betul-betul sesuatu yang mengagumkan. Nah, kalau boleh saya lihat ini ilustrasinya, covernya, Ya, itu kan ada 3 orang, ya. Yang sebelah kiri, yang sebelah ini itu orang berdiri biasa, pakai jaket. Terus yang di tengahnya megang apa ini? Kelihatan megang handphone ini. Terus tapi yang di sebelah sini itu ini pencak ini. Kayak silat Minang ya. Oke, nah silakan. Kenapa? Ya, jadi begitu naskah selesai, terus dari penerbit MCL Publisher ya, itu mendesain. Sebetulnya tadinya agak banyak, jadi agak banyak, tokoh-tokohnya nggak hanya 3, tapi saya bilang kebanyakan, difokuskan 3 aja, gitu ya. Jadi buat mewakili ini yang silat, ini yang gaya klasik James Bond kan, di film-film James Bond kan begitu. Ya, gitu ya. Iya, gaya-gaya. Iya, saya gitu pikir pegang handphone, atau pegang pistol. Oke, terus terus yang ini anak muda yang casual ya, yang casual, yang dia sedang mengejar cita-citanya gitu. Nah, kalau saya lihat jadi Anda cara berpikirnya itu betul sporadis dalam arti positif ya. Saya bukan bilang kacau balau, tetapi sporadis sekali itu. Nah, kemudian apa yang mendorong Anda? Apakah Anda waktu menulis Dayon ini sudah punya konsep atau Anda tulis dulu baru kemudian terbentuk konsepnya? Ya. Maka. Jadi ide awalnya ini dulu sebuah cerpen. Oke. Hanya sebuah cerpen pendek, jadi 5-6 halaman. Tahun 2006 saya apa tulis. Itu cerpen itu judulnya apa? Boyon. Jadi namanya langsung nama tokohnya Boyon. Kalau Dayon ini Uda Boyon. Jadi kalau di Jawa itu Mas Yon, gitu kan? Kalau di Sunda itu jadi Kang Yon, gitu. Nah, jadi ini sebetulnya saya tulis harusnya kan dipisah, Uda Boyon, ya. Tapi saya gabungkan aja biar membingungkan pembaca. Iya, benar. Bikinnya ya, supaya bingung, termasuk saya. Lalu sampai waktu covernya baru pertama kali diposting di medsos, ada pembaca bilang saya sampai cari di KBBI, di Thesaurus, Dayon itu apa artinya? Setuju. Bagus. Nah, kembali lagi, Anda tulis waktu Anda menulis Boyon, ya. Cerpen itu kenapa? Ya, seperti tadi yang saya lihat, ada beberapa penulis muda itu sibuk mencari nama-nama samaran.
ketimbang menghabiskan waktu untuk berkarya, gitu kan. Menurut saya nggak penting nama samaran, seperti tadi saya bilang. Penulis-penulis terkenal itu, dramawan, penyair, tokoh-tokoh terkenal itu pakai nama biasa, nama dia, nama lahir, nama di akte kelahiran. Kecuali kalau memang jiwanya terancam, dia menulis itu pakai nama asli, pakai nama samaran. Sebagian besar tuh seperti itu, Ya, jadi baik Anda dalam negeri. menarik sekali. Saya sendiri baru sadar mengenai ini bahwa ternyata dunia penulis dengan dunia pemusik beda. Kalau pemusik ini, terutama pemusik pop yang Ya. mereka selalu cenderung justru pakai nama samaran. Ya, Ya toh, tapi kalau penulis ini Anda benar ya, Mas Gunawan Muhammad tidak pakai Hilman Senengel, apalagi Pak Taufik Ismail dan semua itu mereka Iya. menggunakan nama aslinya ya, Pak tapi Umar Khayyam, Ahmad iya, Tohari. ya. Hah? Termasuk Akmal Nasri Basral ya toh. Ngomong-ngomong sekarang kalau ngomong nama, Ya, nama Anda itu pertama Akmal. ya, Itu aja saya sudah jarang ketemu nama Akmal. Oke ya. ya, Kalau Nasri oke lah, ya itu di Mesir banyak lah Nasri. ya, Kemudian Basral. Nah ini ya. bingung lagi ya. Bagaimana Pak, Anda bisa uraikan satu persatu? Akmal, Nasri, Basral. Nah, sebetulnya barusan Pak Jaya sudah sampaikan soal Mesir itu. Jadi dulu menurut ayah saya, beliau itu dulu pengagum Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser. Nah, jadi nama saya dikasih Akmal Naseri itu variasi dari Gamal Nasser. Nah, jadi Akmal Naseri itu dari Gamal Nasser. Gitu. Cuma diubah sama dia. Nggak pakai Gamal, pakai Akmal katanya kan. Akmal itu Basral apa? itu, Akmal itu apa? Akmal. Akmal itu dari bahasa Arab. Artinya sempurna. Jadi variasinya tuh bisa kamil, ya bisa kamil dan sebagainya gitu. Tapi sempurnanya manusia karena kan kesempurnaan yang sejati adanya pada Tuhan. Oke. Lah, lalu Basral itu nama ayah saya. Jadi digabungkan saja Akmal Nasri Basral. Tapi enak sekali itu Akmal Nasri Basral gitu. Ya, jadi Wah, sebetulnya ada rhyming ya. kayak Kebetulan ada rhyming, betul rhyming. Ya, Ya. rhymingnya kayak pantun gitu ya. Aduh, ya Anda beruntung ya. Ayah Anda itu, mohon maaf, apakah juga penulis? Enggak, justru ayah saya, beliau latar belakang pendidikannya seorang ekonom ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang teknis pragmatis gitu. Malah setahu saya beliau nggak banyak baca sastra ya waktu saya kecil gitu, tapi memperkenalkan saya pada beberapa legenda Minang. Nah, problem saya begini, Pak Jaya. Saya ini sebetulnya anak kota benar. Jadi saya lahir di Jakarta, jarang pulang kampung ya. Yang lama itu pernah saya waktu disunat. Waktu saya disunat, kelas 5 SD, nah itu cukup lama menurut saya, sebulan ya di kampung ya. Saya di kampung. Kenapa kok sunatnya harus pulang ke kampung? Kok sunatnya nggak di Jakarta? Sekalian ini liburan semester, liburan semester. Oke. Jadi liburan semester lama 2 bulan, pulang terus disunat gitu, tradisi-tradisi anak-anak. Sekalian ini saya dan adik saya tahulah tentang kampung menurut orang tua kan. Nah, kampung saya itu sebetulnya bukan di Kapau, tapi tetangga Kapau. Jadi saya diajak ke tempat-tempat di Kapau dan sekitarnya. Nah, saya punya teman waktu itu namanya Boyon. Gitu, waktu kecil itu tetangga di kampung itu. Jadi saya ingat nama itu kok unik ya, aneh gitu kan. Nah, itu kemudian yang rupanya mengendap di kepala saya. Jadi waktu saya berpikir menulis sebuah cerita yang lucu, nama itu muncul lagi nih, kayaknya bisa dimain-mainkan nih antara James Bond dengan James Boyon gitu. Kok Anda bisa, tadi itu sampai saya bingung, saya pikir itu Boyon itu Anda, saking Anda cara menceritakannya itu demikian meyakinkan, sampai saya pikir itu the reality. Ternyata itu fantasi Anda semua. Ya, fantasi tapi bukan high fantasy. Jadi saya tetap melihat lingkungan teman-teman saya yang orang-orang Minang, yang lahir di Minang, terutama saya lihat, saya coba pelajarin seperti apa kebiasaan-kebiasaan mereka, karena seperti itu tadi, saya tuh
kalau di kalangan orang Minang yang asli, saya tuh malu ngomong Minang, pasif Minang saya pasif gitu. Jadi, tapi kalau orang ngomong Minang saya bisa paham. Saya bisa paham. Jadi Dayon itu bukan saya sama sekali gitu. Cuma saya sebagai observer di situ. Iya. Tapi observer yang Anda masuk ke dalam itu semua ya. Sehingga Nah, kita yang baca mungkin- itu saya pikir ini autobiografi. Oh, bukan. Mungkin karena tempat-tempat yang semua disebutkan di Dayon itu saya sudah datangi semua. Jadi itu seperti yang memperkuatnya. Tapi karakter Dayonnya bukan. Jadi misalnya begini, waktu SMA itu kan di situ disebutkan SMA 2 Birugo dia kan. SMA 2 Birugo itu di Bukit Tinggi, bekas tempat sekolahnya Abdul Muiz, sastrawan kita, yang tanggal lahirnya 3 Juli itu dijadikan hari nasional. Nah, waktu itu saya sebagai salah seorang penulis diundang oleh Pak Taufik Ismail untuk penetapan hari sastra nasional. Jadi ada Pak Budi Dharma ikut, Pak Budi Dharma almarhum, Pak Ahmad Tohari, Kiai Zawawi Imron, banyak sekali penulis-penulis senior waktu itu datang. Saya juga ikut. Saya lihat itu sekolahnya bagus sekali. Artinya sekolah dari tahun 18 sekian, masih struktur bangunan Belanda gitu ya. Sekarang udah direvisi, diperbaiki. Saya bilang ini zaman dulu gimana ya orang-orang Minang ini sekolah, tapi sekolah Belanda udah keren-keren begitu ya. Nah itu saya gunakan setting-setting itu gitu. Jadi detail-detail sekolahnya, tapi saya nggak pernah sekolah di sana. Iya. Saya di Jakarta. Hebat. Yang kemampuan Anda menyerap dan mengekspresikan kembali itu luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu, kelihatannya Anda hubungan cukup akrab dengan Pak Taufik Ismail. Ya, saya pernah beberapa kali diundang ke acara beliau dan melalui keponakannya ya, Pak Bang Fadlizon ya. Ya. Karena kan beliau yang suka mengadakan acara-acaranya kan di rumah puisi, di rumah budaya, di Ayange gitu ya. Ada pernah ke rumah budaya yang di itu? Pernah, di Ayange, dekat Padang Panjang. Iya. Wah, ya. Indah Pak ya. Jaya juga pernah ke sana ya? Saya belum sempat, tapi belum sempat ya? Diundang Pak Taufik dan juga Pak Fadlizon terutama ya tapi ya, saya pengagum Pak Taufik. Oh, saya pengagum. Ya, saya pengagum beliau, bahkan saya dapat ya beruntung sekali dapat kehormatan, saya dapat itu kumpulan syair-syair beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh iya, betul. Ya, itu bagus sekali. Waduh, itu kebanggaan saya itu letakkan di sebelahnya tulisan-tulisan Bernard Shaw dan semua saya sejajarkan Taufik Ismail dengan itu sastrawan dunia. Karena saya menarik sekali karena beliau itu seorang dokter hewan. Ya. Dan beliau anti tinju. Iya, betul. Anti tinju dan anti rokok. Oh, ya, oke. Tuhan 9 cm katanya kan. Oke, kembali lagi ke ini. Jadi waktu Anda nulis Boyon itu, kan Anda belum ada rencana bikin novel? Belum. Oke, nah. Lalu setelah versi pertama itu muncul di antologi cerpen saya, ada seseorang di kepalaku yang bukan aku, tahun 2006, itu sempat masuk longlist Khatulistiwa Literary Award. Tahun lalu, itu saya revisi cerpennya, saya perkaya, terutama hubungan si Boyon sama ayahnya, gitu. Nah, itu masuk ke kumpulan cerpen Putik Saffron di Sayap Israel namanya. Musik apa? Republika. Hah? Musik apa? Putik saffron, bunga saffron. Oh. Yang suka direndam buat minum itu ya. Iya. Yang dari Persia, Putik Saffron di Sayap Israel. Israel ini malaikat pencabut nyawa. Jadi bagaimana waktu di awal-awal pandemi, banyak orang-orang kan merespon tidak hanya ke rumah sakit, ke medis, tapi juga ke herbal. Nah, salah satu herbalnya itu saffron, putik saffron. Nah, jadi waktu itu ceritanya ada seseorang yang terkena pandemi, terkena COVID, dia mengandalkan saffron ini. Sebentar saya mohon
Anda kan sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Ya, lain kali Anda kalau nyebut herbal jangan herbal, jamu. Nah, jamu. titip. Betul. Oke, ya terus, thank you. Ya, ini kita ketemu sama begawan jamu nih soalnya. Ya, ya udah, Profesor nanti, jamu. nanti jangan sampai ketahuan, ya, diem aja. Oke, terus. Jangan sampai ketahuan pengelola muri. Ya. Nggak enak nanti. Terus. Nah, terus tahun lalu saya meluncurkan buku di Indonesia International Book Fair. Salah satu buku saya judulnya Gita Smara Semesta novel. Lalu pada waktu itu ketua umum IKAPI-nya namanya Ibu Rosidayati Rosalina. Beliau punya publisher juga, punya penerbitan juga. Namanya MCL itu tadi. Nah, terus Bu Ida ini yang nanya ke saya, Mas Akmal, ada naskah nggak? Mau nggak nerbitkan sama kita? Saya bilang mau Bu, gitu kan. Terus saya lihat penerbitan, karena penerbitan baru, mereka baru menerbitkan waktu itu, seingat saya, novel yang sangat kuat unsur sejarahnya, judulnya Siri. Jadi yang nulis itu Asmayani Kusrini, orang Indonesia, bekas mantan wartawan Gatra, junior saya juga, cuman sudah lama tinggal di Belgia, udah 10 tahun lebih. Dia menulis latar belakang setting Sulawesi Selatan. Nah, karena saya pikir MCL ini dia ketertarikannya pada banyak budaya, saya bilang saya juga punya nih latar belakang, satu cerpen yang kuat latar belakang budayanya, belum pernah saya kembangkan jadi novel, saya kirim dulu versi cerpennya. Rupanya Bu Ida ini setuju, boleh Mas Akmal, lucu nih dari awal, versi cerpennya kan memang lebih lucu lagi gitu ya. Jadi itu awalnya berupa cerpen ya? Awalnya cerpen gitu. Bagaimana seseorang yang akhirnya dia si Boyon ini rasa tadi ya, dari sisi nama dia merasa rendah diri, dia tidak merasa ganteng dibanding teman-temannya yang lain. Dia hobinya dari kecil kan silat, jadi justru dia ingin, tadinya waktu dia pikir dia mau masuk IKJ, sekolah itu bukan buat jadi sutradara, dia mau jadi aktor. Cuman aktornya bukan aktor drama, dia mau jadi seperti Jackie Chan. Jadi dia fans Jackie Chan. Kenapa? Karena dia ikuti film-film Jackie Chan, ini orang luar biasa sekali, nggak pernah pakai stuntman, hebat betul kan, nggak pernah pakai pemeran pengganti gitu. Nah, ini kebanyakan juga mungkin idealisasi beberapa anak-anak muda kita gitu. Cuman begitu pas dia bisa jadi main di beberapa film figuran, film-film laga Indonesia, dia juga tetap melihat, oh ternyata kemampuan bela diri aja nggak cukup. Kalau buat film Indonesia tuh harus ganteng juga, harus cantik juga, gitu kan. Kalau nggak ganteng, nggak cantik, susah jadi pemeran utama. Jadi dia nggak pernah muncul sebagai pemeran utama, yang mengenal dia itu justru dukun patah tulang di Cipete. Karena dia stuntman, beberapa kali jatuh, patah, sendinya bergeser gitu. Ya ini semacam sedikit otokritik lah buat perfilman Indonesia ya, yang masih melihat pemeran itu seringkali bukan pada kemampuan aktingnya, tapi lebih pada fisiknya. Tapi kalau menurut saya, Anda tidak melakukan otokritik. Anda justru mengungkapkan the reality. Dan itu ya bagus sekali. Menurut saya sudah lah, saya itu sampai kadang-kadang lupa kalau itu adalah tokoh khayalan Anda. Ya. Karena Anda ceritanya demikian, seolah-olah saya pikir itu Anda. Jadi Anda berhasil mengaburkan antara kenyataan dengan khayalan, itu Anda kaburkan semua, udah. Hebat itu, hebat. Betul, saya akui Anda hebat. Ya kalau Rowling kan jelas ya berkhayal kan. Ya. Tapi kalau Anda kan, makanya dari dulu kan saya bingung, Anda ini masuk apa ini ya. Kalau dibilang tokoh realistik, tapi semuanya khayalan. Tapi kalau dibilang khayalan, semuanya realistik. Ya. Jadi Anda ini sangat-sangat menarik. Ya, jadi dan ngomong-ngomong tadi kan bilang si siapa Boyon itu berapa IQ-nya 139. Apakah bukan Anda itu yang cerdas itu? Menurut saya Anda loh. Enggak, bukan. Saya tidak secerdas itu. Tapi kalau nggak cerdas ya nggak mungkin Anda bisa bikin begini. Itu artinya ukuran IQ memang brengsek.
Enggak, Ya, maksud saya gue. begini. Maksud saya begini. Kalau kalau harus saya telling the truth ya, kalau saya harus sampaikan yang sebenarnya, kejadian yang Dayon dipanggil oleh guru BP-nya itu, bahwa dia memilih masuk IKJ ketimbang dia harus memilih PTN, itu dialami oleh anak saya yang nomor 2. Anak Oh, saya perempuan, namanya Aurora. Di situ saya ganti namanya jadi Rora. Di novel Dayon itu Rora itu dari anak saya. Dia itu yang kayak begitu, yang kayak Dayon. Kalau belajar itu kayak ngantuk, tidur gitu ya. Nggak. Jadi saya punya 3 anak. Yang nomor 1 kakaknya itu Jihan itu kalau belajar itu konvensional lah ya, normal gitu, seperti kita belajar ya belajar buka. Kalau si Aurora ini enggak, dia kayak nggak kelihatan nggak pernah belajar. Tapi kalau dia ditanya apa, dia bisa gitu. Dan rupanya setelah dites IQ-nya ya seperti itu waktu di Dayon itu. oh. Dan itu pengalaman real dia. Nah, Dia betul kan? sekolah di sebuah sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta, sampai dia dipanggil. Kok kamu maunya? Dan saya juga kaget waktu itu dia bilang kan, karena diproyeksikan kalau dia masuk ke tadi nama-nama kampus PTN yang terkenal itu, dia bisa masuk karena nilainya dari semester 1 bagus. Tapi dia bilang ke saya dan ibunya istri saya seminggu setelah dia nerima hasil dari psikotes itu, dia bilang ke saya, "Pak, aku kayaknya boleh nggak masuk IKJ?" Saya kaget juga kan waktu itu kan. Kenapa? Kayak begini, terus dia cerita macam-macam, kayaknya aku udah ngeliat masa depanku kesini, aku maunya begini-begini, kata dia kan. Terus lagi pula kan aku mewarisi sedikit rasa seni dari papa sebagai penulis, kata dia gitu. Oh ya, saya bilang ya udahlah kalau itu memang udah keinginan kamu gitu. Nah itu akhirnya saya coba masukkan. Jadi itu dari bagian itunya. Tapi waktu bagian si Dayonnya itu di ditipu tanda kutip oleh makhluk halus ya, yang kecil itu si Iip sama si Ina, itu juga ada pengalaman seorang kerabat saya yang lain. Jadi waktu kecil mau maghrib, dia masih main di luar di kampung. Nah ceritanya akhirnya hilang, baru diketemukan 3 jam kemudian jauh sekali di pasar, yang tidak mungkin anak kecil itu bisa ke sana gitu, karena pada waktu kejadian itu belum ada angkutan segala macam. Jadi itu berbagai elemen itu saya masukkan, saya jadikan Nah, kisah Dayon ini. jadi makanya saya kok merasa apa yang tampaknya khayalan itu sebetulnya ada kenyataannya gitu loh. Tetapi dalam kenyataan itu ada khayalannya. Lah itu yang saya pusing. Anunya ada ini luar biasa. Sekarang kalau saya bertanya Aurora, Mas sudah jadi sutradara. Belum, dia baru semester 3. Dia kemarin semester 1 karena baru masukkan tahun lalu. Dia alhamdulillah ternyata memang itu passion dia IP-nya bisa 3,8. Kemarin naik lagi 3,9. Wow. Ya. Jadi semester 3 ini kemarin dia dapat beasiswa dari kampusnya. Gitu, karena ya memang passion dia. Jadi waktu dia masih SMA saya juga nggak tahu tuh, dia diam-diam nabung. Dia langganan Netflix sendiri. Saya tahunya baru belakangan. Gitu kan, kok nih ya, dia anak diajak ngomong ke film-film bisa yang detil-detil, bukan film yang bioskop, film-film yang art, Pak Jaya gitu kan. Yes. Nah, rupanya dia udah langganan Netflix sendiri. Ya, aku uang jajannya aku simpen, kata dia kan, aku langganan sendiri, ngelihat lewat laptopnya gitu. Nah, akhirnya waktu itu, bahkan dia tugas akhirnya di SMA itu dia meneliti filmnya Mas Garin yang Kucumbu Tumbuh Idahku. Karena kan harus bikin paper kalau di SMA dia. Sebagai salah satu syarat kelulusan ya di lab school. Di lab school itu harus ada bikin paper anak SMA gitu. Jadi seperti skripsi. Nah, dia melihat masalah censorship dari situ. Saya bilang, ini aneh bener, anak IPA waktu itu kan dia anak IPA ya. Kok dia konsentrasinya ke film gitu. Maksudnya ya saya sendiri dulu waktu pas pengalaman di majalah memang pernah jadi redaktur film di Tempo maupun di Gatra. Cuma saya kan nggak pernah nyangka anak saya yang ini gitu ya, yang lain juga suka film, tapi tidak ada yang sampai seintens si Aurora ini gitu. Tapi akhirnya setelah saya bilang ya udahlah, kalau kita kan orang tua, saya kan juga lagi belajar jadi orang tua nih Pak Jaya ya. Mungkin masa depannya anak-anak ini kan mereka yang akan menghadapi masa depan, kita cuma support aja lah, mereka udah. Bahkan menurut saya dia lebih hebat dari saya. Seumuran saya dulu saya belum
belum jelas sih masa depan saya mau Ya karena kemana gitu dia ya. nggak punya ayah Akmal kan. Lucunya enggak, tapi menarik sekali loh. Saya kan begitu denger ini menurut saya kalau difilmkan kan dahsyat ya. Ya mungkin kalau eksekutif produsernya Pak Jaya Enggak, berkenan, Jamu maksud Jago saya berkenan, maksudnya waduh, begini. Maksud saya putri Anda yang suruh memfilmkan. Menurut Anda? Oh, kalau misalnya dia yang memfilmkan, kalau sekarang sih menurut saya skill-nya belum, karena dia kan masih semester 3, dia masih harus sangat belajar. Dia baru bikin beberapa film pendek, itu pun juga tugas kuliah. Tapi kalau misalnya nanti dia tetap konsisten di bidangnya, barangkali nanti setelah dia lulus, pengalamannya mencukupi. Yang saya suka dia udah bikin career path dia. Dia baru 2 malam lalu bilang ke saya, "Pak, ini aku udah bikin vision statement aku," kata dia kan. Apa tuh? Pokoknya sebelum film kelima aku harus dapat penghargaan internasional, kata dia kan. Maksimal film kelima, kata dia kan. Saya bilang, wah kamu bagus, udah punya rencana masa depan. Sudah Dulu punya waktu papa ambisi. seumuran kamu, papa belum punya kayak begitu-begitu. Dia bikin vision statement. Jadi saya belajar sama anak juga Pak Jaya. Iya, saya yakin itu. Karena Anda saya lihat orang yang nggak pernah berhenti belajar. Betul nggak? Ya, Anda nggak pernah ya, berhenti belajar kan? ya. Ya. Buat saya semua orang itu guru juga sih. Iya, memang Jadi, betul. Nah, dan mungkin buat anak saya juga agak tanda kutip beda gini. Anak-anak saya itu 3 Pak, kan perempuan semua. Tapi di antara mereka dari kecil memang saya biasakan nggak pakai panggilan Uni, Mbak, Kak gitu. Jadi saling panggil nama aja. Yang buat standar Minang juga mungkin aneh juga gitu ya, atau Indonesia. Kita kan terlalu sering senioritas itu dari kecil di ini ya ada plus minusnya ya gitu ya. ada Tapi saya jarak gitu. Kalau Anda ya, menebur ya, Anda menebur. jadi kalau saya sih melihat lebih pada substansinya aja. Jadi Nah, ketika si kalau adik, begitu Anda kan pernah jadi wartawan. ya Tapi ngomong-ngomong tentang itu, tentang bahwa Anda menganggap anak Anda belum siap karena belum lulus, itu nanti dulu loh Pak. Steven Spielberg, film pertamanya juga dia belum lulus loh. Dan dan saya ragukan dia lulus ya Pak. Ya karena dia sudah lebih pintar dari profesornya itu. ya mudah-mudahan. Nah, Oke, kembali lagi. Kalau saya lihat ini kan Anda seperti reportase juga kan? Apakah itu karena Anda wartawan kan? Ya, Betul kan? betul. Jadi tradisi wartawan itu, pelatihan sebagai wartawan, menurut saya memang sangat membantu seorang penulis, seorang prosais, seorang novelis untuk menuturkan deskripsi. Yes. Karena kalau jadi wartawan itu kan disiplinnya lebih jelas. Pagi keluar cari berita, malam udah harus ada. Tiap hari kan harus ada gitu loh. Meskipun itu bentuknya majalah mingguan ya. Dan kadang-kadang dalam satu hari tidak tuntas, tapi jelas gitu. Nah itu sangat menggunakan, misalnya kita lihat beberapa sekarang, Leila Hudori ya, yang juga senior saya ya di Tempo. Dia juga secara tidak langsung banyak membantu saya gitu. Bahkan waktu Imperia itu juga Mbak Leila itu juga jadi pembahas 2 novel Imperia saya pertama. Lalu waktu saya di Gatra itu langsung yang senior saya, atasan saya Mas Yudhistira Masardi, yang juga iya gitu. Dan saya suka sama mereka ini, mereka nggak pernah bertele-tele soal teori. Jadi menurut mereka, iya, kalau saya tanya gimana teori-teori gini gitu. Kayak Mas Yudi, saya ingat sekali sejak awal. Udah Mal, nanti lo lihat aja gimana hasilnya muncul di majalah setelah saya edit katanya. Terus saya lihat, oh iya saya masukinnya A, kok keluarnya jadi A, B, C yang lebih indah gitu ya. Saya pelajari, oh gitu. Jadi saya tidak pernah dibebani untuk baca-baca teori oleh para senior-senior saya. Gitu. Nah itu pun saya ketika misalnya sharing dengan penulis-penulis muda, saya juga membiasakan diri seperti itu. Kecuali kalau kalian emang ingin jadi kritikus sastra atau dosen sastra, ingin jadi pengajar, memang harus mengetahui teori secara baik. Tapi kalau mau langsung jadi praktisi penulisnya, cara yang terbaik itu ke toko buku, beli buku yang Anda suka.
Nanti pelajari aja dari situ. Nanti itu biasanya kita akan dapat sendiri caranya. Oh, cara menyampaikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau mau semuanya secara struktural, harus belajar teorinya dulu gitu ya. Akan pusing kalau Betul. orang yang dari non sastra, yang dari non sastra ini, mohon maaf di sini nih ada guru saya nih, Profesor Ketut Surajaya juga nih. Nah, beliau ini seorang yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau seorang profesor sastra, kritikus sastra, Profesor Albertin, Mindrop ya dan yang lain-lain, mereka memang harus menguasai. Dan Pak Budi Dharma juga kan salah satu dari Pak Budi Dharma jelas ya. Pak Budi Dharma sebagai kritikus, sebagai akademisi juga jempolan, sebagai penulis juga jempolan novel-novelnya gitu. Kalau saya nggak bisa, kalau saya harus belajar terlalu banyak teorinya, saya pusing, Pak. Saya pusing. Jadi saya nulis saja. Pokoknya nanti kalaupun pikiran saya, kalaupun ada yang aneh-anehnya nanti kan di penerbit itu ada editor ya. Jadi supaya editor juga nggak makan gaji buta, biar nanti biar mereka yang beresin. Ya tapi ya sayang kalau karya Anda disunat-sunat di sana sini. Karena saya tetap anggap ya penulis aslinya itu yang paling tahu kan situ. Ya. Nah, kalau kebetulan soal itu saya bermazhab pada Stephen King, Pak Jaya. Oh Stephen King, iya. Nah, ya, kenapa? Stephen King bilang every writer needs an editor. Oh iya. Nah, kalau saya mengamini itu, seorang penulis itu tidak bisa secara umum menganggap karyanya sudah jadi. Secara umum, memang ada yang betul-betul eksepsional, 1-2 penulis yang dia juga sebagai penyunting juga sangat bagus gitu ya. Tapi secara umum, dan saya termasuk yang penulis umum, saya tidak terlalu yakin dengan karya saya, meskipun saya cukup pede gitu ya, nggak akan banyak salah banget. Tapi saya, kalau karya saya merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena ada editor itu, terutama dari yang saya sudah tahu, misalnya yang sudah jelas rekam jejaknya, atau di penerbit yang mainstream, itu bisa jadi penyeimbang dari ego saya sebagai seorang penulis. Kan kita kalau orang-orang kreatif ini egois, kita kan mau nyampaikan dengan cara kita apa adanya gitu kan. Tapi kan saya ragukan Dostoyevsky punya editor. Ya, saya nggak tahu tuh. Mungkin dia tidak ada. Nggak mungkin Dostoyevsky punya editor. Editornya bingung dia mau ngedit apa gitu Tulisan Dostoyevsky kan sangat personal. Sama kayak Kafka juga, Franz Kafka. Iya, siapa lagi Kafka? Kafka dia nulis seenaknya aja, nggak ada tanda baca, nggak ada tanda titik, makanya kalau Kafka diedit ya jadinya waduh, bisa jadi Donald Duck itu nanti. Tapi Pak Jaya, nyuwun sewu, silakan. Itu menurut saya perkecualian. Memang ada orang-orang yang luar biasa seperti itu. Nanti dulu, saya ragukan Stephen King punya editor loh. Oh, itu dia punya editor. Stephen King itu punya kan editor. Pengakuannya dia. Ya, pengakuan dia. Padahal belum tentu. Enggak, artinya begini, kalau Stephen King kan dia memang kekuatan dia lebih pada unsur-unsur surprise di ceritanya itu kan. Oke. Kalau misalnya saya bedah nih karya-karya Stephen King, saya yang lihat mana? Hampir semuanya saya baca. Gila, itu kan banyak sekali. Karena dari awal saya suka Stephen King gitu loh. Bagaimana buku apa pertama yang Anda baca Stephen King? Kalau yang saya baca Children of the Corn ya, kalau nggak salah ya, waktu itu ya, Children of the Corn. Tapi versi filmnya banyak. Sampai yang jangan bicara filmnya, bukunya sekarang. Iya, enggak. Kalau film Stephen King itu kan produsernya dia sendiri. Jadi dia turun langsung mengawasi semuanya gitu. Hampir di semua film Stephen King. Eksekutif produsernya dia. Jadi film itu nggak bakal bisa lolos kalau dia nggak ikut campur di situ. Ya gitu. Kalau bukan dia yang ngedit ya. Ya. Nah, yang saya lihat salah satu yang menarik dari Stephen King itu selain dia jago menyisupkan surprise ya, plot twist, dia selalu memasukkan unsur agama Kristen ya, karena dia Kristen kan, nilai-nilai agama pasti itu selalu ada. Dan dia bisa menyatukan itu secara subtil di dalam karya-karyanya, nggak menggurui. Terus yang ketiga, yang menurut pembacaan saya yang paling hebat, Stephen King itu selalu menjadikan anak-anak sebagai hero-nya. Sebejat, coba aja, lihat aja semua karya dia. Penjahatnya mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, ya, mau terdidik, mau orang preman,
nanti di cerita itu pasti selalu ada anak-anak yang akan menjadikan si villain-nya ini terbuka pikirannya. Karena anak-anak ini dalam versi Stephen King di karya-karyanya itu refleksi dari hati nurani manusia gitu. Anda ini betulnya doktor disertasi Anda itu Stephen King katanya. Anda ngerti benar tentang Stephen King loh. Padahal ya saya tadi mau serang Anda, tapi Anda bisa aja nangkis itu. Nah, kan belakangan ini di Netflix kan ada satu film seri yang itu Strange Things itu. Oh iya. Anda nonton nggak? Itu saya baru nonton yang episode pertama ya. Oke. Jadi saya belum nonton karena kemarin kebetulan saya lagi banyak tertarik yang politik-politik. Jadi kemarin saya terakhir nonton yang serinya Oprah, Greenleaf, serinya Oprah Winfrey yang tentang sebuah kerajaan gereja ya di daerah selatan gitu. Saya lagi nonton itu. Terus ada beberapa yang berkaitan dengan agama. Oke. Nah, ini yang Strange Things Anda sudah nonton. Menurut Anda bagaimana? Ada hubungan dengan Stephen King nggak? Ya, sebetulnya. Karena kan tokohnya anak-anak semua itu. Ya, jadi begini, kalau Stephen King itu kan selalu menjadikan anak-anak itu bagian dari kontrol terhadap dunia yang mungkin sudah terlalu banyak ambisi yang tamak gitu ya. Makanya dia selalu anak-anak itu dijadikan bagian dari ceritanya, mau dari Children of the Corn, Rose Red, segala macam, Storm of the Century, ya, apa tuh, yang ada bon-bonnya itu ya. Jadi karena saya lihat dia menjadikan anak-anak itu sebagai suara masa depan gitu, bahwa dunia masa depan kita ini bisa diselamatkan bagaimana kalau sesuai dengan bagaimana ikhtiar kita menyiapkan anak-anak kita. Oke. Nah, hubungannya seperti film Strange Things tadi menurut Anda bagaimana? Ya, tapi kalau misalnya dibalik dari anak-anak, apakah kalau kisah anak-anak khusus pasti akan berkaitan dengan Stephen King? Itu juga banyak elemen-elemennya. Artinya nggak mesti harus jadi Kingian gitu ya, jadi mazhab school King gitu ya. Karena di Indonesia sendiri misalnya Laskar Pelangi, kalau kita nonton yang dulu baik film ataupun novelnya, itu kan juga sangat menentukan dunia anak-anak ya. Negeri Lima Menara banyak gitu. Cuma seringkali kalau buat saya melihat dominasi sastra tentang anak-anak di kita di Indonesia itu seringkali sifatnya itu yang selalu from zero to hero. Padahal kan anak-anak juga nggak harus jadi hero, jadi seseorang yang konglomerat besar, harus jadi seorang ilmuwan terkenal seperti itu ya. Kalau misalnya kita baca buku Toto-chan di tepi jendela, Tetsuyo Kuroyanagi kan dia sendiri bagaimana teman-temannya ada yang jadi astronot, ada yang jadi politisi, ada yang nggak jadi orang gitu. Ada yang biasa-biasa saja, tidak terkenal dalam pergaulan. Nah, jadi penekanan terhadap ini, kalau kita balik lagi ke Dayon, dalam konteks Dayon secara umum, saya ingin menampilkan itu. Dan bagi yang sudah baca akan melihat bahwa sebetulnya di luar lapisan layer-layer kisah tentang tradisi, tentang makanan, tentang film, itu juga saya ingin mengingatkan kepada semua pembaca kita melalui kisah Iip dan Ina itu yang sebetulnya korban perang waktu Perang Dunia Kedua, dan mereka tanda kutip menjadi hantu gitu. Jadi supaya ke masa depan itu kita yang orang-orang tua, apalagi yang punya kesempatan untuk mengambil keputusan, berhati-hatilah dalam mengelola dunia ini. Jangan sampai dalam semua, sebetulnya saya juga mungkin tanpa sadar karena saya terpengaruh cara berpikir Stephen King sejak novel saya Imperia, yang lain-lain itu, saya selalu menempatkan anak-anak itu begini, dalam semua suasana itu, kalau ada korban, kalau ada problem, ada musibah, ada masalah, baik di level nasional, di level komunitas, atau di level keluarga, individual, itu pasti korban pertama anak-anak. Bapak ibunya ribut, yang korban pertama anak-anak, bukan bapak ibunya. Bapak ibunya pisah, yang korban pertama anak-anak. Karena kebetulan saya juga menulis novel sejarah tentang Buya Hamka, Pak Jaya Suprana.
Jadi saya perhatikan betul, saya belajari betul bagaimana kehidupan Buya Hamka. Dia anak pertama dari 4 bersaudara, bapaknya ulama terkenal, ibunya juga tokoh adat gitu ya. Tapi karena ada problem-problem yang tidak terselesaikan, bapak ibunya berpisah di umur si Hamka, masih Malik, namanya Abdul Malik, umur 12 tahun. Lalu dia menjadi karakter yang berbeda ketika di sekolah. Nakal, ganggu orang. Tapi kalau waktu dia sendiri, dia selalu menangis. Kenapa bapak ibu saya nggak bisa bersatu, ini masa depan saya gimana, masa depan adik-adik saya gimana gitu. Itu yang level personal. Nah, yang level komunitas, apalagi sekarang, kayak kemarin misalnya, contoh yang kurang baik ya, orang tuanya yang ingin kaya, mata anaknya yang dicongkel. Aduh, iya. Yang pesugihan kan, yang di Sulawesi, gitu. Kenapa gitu? Kenapa dia nggak nyongkel mata dia sendiri, si bapak yang ingin kaya itu? Nah, Oke, ya, begini, saya sangat terkesan tentang kesimpulan yang Anda sampaikan, Anda sendiri mau nangis. Ya tak? Ya tak? Jadi ini pasti ini adalah lubuk sanubari Anda. Dari tadi memang saya ini berusaha mengenal Anda. Nah, saya melihat Anda ini memang sosok yang bertanggung jawab tentang generasi muda, bahwa bukannya generasi muda itu mengabdi kepada generasi tua, tetapi generasi tua yang harus mengabdi kepada generasi muda. Itu. Di sini saya pernah dapat pesan yang sangat luar biasa dari Deddy Mizwar. Jadi saya pernah dia ajak kesempatan menulis novel Naga Bonar Jadi Dua waktu itu. Oh, itu Anda? Ya, itu novelnya saya. Gitu. Tapi ceritanya Bang Deddy itu sudah sekitar 80% selesai. Cuman dia bilang saya ingin masukkan unsur generasi muda nih Mal, anaknya si Naga Bonar kata dia kan. Saya bilang apa Bang Deddy premisnya? Terus dia menyampaikan sebuah kata yang selalu saya ingat sampai sekarang Pak Jaya. Kalau premis saya, kata Deddy Mizwar nih, generasi tua tidak selalu betul, generasi muda tidak selalu salah. Oke. Wah, saya bilang ini luar biasa nih karena di masyarakat kita kan seringkali kalau kita udah jadi orang tua kita merasa selalu betul. Ya, paling betul. Generasi muda. Tapi waktu masih jadi anak-anak, masih jadi pemuda, yang salah itu selalu orang tua. Kita yang betul. Hebat. Anda ternyata kritikus diri Anda sendiri. Ya. Hebat. Mas Akmal, waktu yang membatasi kita. Karena kalau ini saya tuh mau terus sampai besok pagi biasanya ya. Saya bisa banyak belajar dari Anda. Luar biasa. Ya, luar biasa. Saya yang harus berterima kasih karena di kumpulan cerpen pertama saya itu ada seseorang di kepalaku yang bukan aku. Dulu saya mengontak Profesor Begawan Jaya Suprana yang waktu itu saya belum kenal. Tapi Pak Jaya sudah berkenan menuliskan dulu ya testimoni blur. Masa? Ada Romo Muji Sutrisno gitu ya. Saya bilang ini orang-orang luar biasa Pak Ahmad Tohari. Saya baru belajar nulis, baru ngumpulin cerpen dan saya orangnya kan selalu nekat. Jadi saya hubungi siapa nih yang mau baca gitu. Jadi di kumpulan cerpen itu nanti kalau saya cari lagi, saya kalau Pak Muji Sutrisno terus sapi semua itu memang kok Anda bisa nyari saya itu kan goblok itu anunya. Oke, begini Mas Akmal. Kan ini saya tentu saja masih sangat dangkal. Makanya saya mohon yang belum saya tanyakan tetapi Anda merasa kita perlu tahu khusus mengenai Dayon ini. Ya. Karena kan acara ini kita anukan ini. Nah, tolong Anda utarakan ini sebagai penutup tentang apa yang kita perlu ketahui lagi tentang mahakarya Anda ini. Silakan. Ya. Jadi sebagai penutup mungkin tambahan waktunya sedikit saja karena saya menceritakan tentang diri seorang anak kecil ya yang mengancik jadi remaja kemudian jadi dewasa. Mungkin mudah-mudahan bagi pembaca baik
dalam menilai anak-anak sendiri atau cucu-cucunya bagi yang sudah punya cucu ya, bahwa mereka itu juga punya dunianya sendiri. Mereka memang bisa diberikan stimulus bagaimana ke depan yang lebih baik, tapi mereka jangan diharapkan mengcopy paste 100% jalan hidup kita sebagai orang tuanya atau orang yang lebih tua, baik terhadap anak kandung, terhadap keponakan, terhadap generasi muda secara keseluruhan. Dunia berbeda, teknologi berbeda, kita juga ada saatnya sedikit menepi atau bahkan kadang-kadang kita yang mundur ke belakang gitu. Kita lihat bagaimana sebetulnya anak ini ingin mendefinisikan masa depannya sendiri gitu. Sepanjang kalau saya ke anak-anak saya cuma 3 aja yang saya larang dari mereka gitu ya. Yang pertama, jangan sampai pakai drugs dimanapun, kapanpun, karena kalau saya bebaskan itu satu waktu ketahuan itu saya bisa marah sekali sebagai orang tua gitu. Terus yang kedua, nggak ada kompromi gitu kan. Terus yang kedua, jangan sampai seks bebas gitu ya. Karena perempuan juga, saya bilang memang masyarakat kita ini standar ganda, munafik. Kalau yang laki-laki itu dia boleh aja ganti-ganti partner, mau merit pun nggak masalah. Tapi kalau kalian perempuan sekalinya sudah ternoda gitu ya, itu akan jadi omongan satu negeri, ibaratnya begitu. Gitu. Semua orang tuh akan tahu. Terus yang ketiga tentu yang berkaitan dengan agama ya. Kalian boleh berteman dengan siapa aja, tapi karena kita juga punya keyakinan, nah tolong dijaga. Nah selebihnya kalian mau jadi apa, mau seperti apa, gitu itu urusan sendiri. Nggak akan saya akan ikut campur gitu, ngatur detail-detailnya seperti apa. Karena saya juga percaya semua kita ini mengalami masa jatuh bangunnya sendiri sebagai pribadi, dan anak-anak pun harus menjalani jatuh bangunnya sendiri, dibiarkan mereka juga jatuhnya, kejedotnya, terus berusaha bangunnya. Karena kalau selalu dilindungi, selalu dieman-eman gitu, mereka akan tumbuh jadi anak yang cengeng. Gitu. Jadi mereka tidak akan bisa mandiri gitu. Jadi ini saya juga banyak belajar karena saya juga banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang menginspirasi saya, termasuk Pak Jaya Suprana. Dari dulu pun saya suka baca kisah-kisahnya gimana waktu. Kan saya juga yakin Bapak di Jerman meskipun disupport orang tua, tapi juga punya jatuh bangunnya sendiri, kejedot-kejedotnya sendiri kan, try and error-nya sendiri, dan semua Kalau orang di seperti Jerman itu. saya didukung orang tua untuk 3 bulan. Nah, Setelah itu saya harus kerja sendiri. nah itu luar biasa itu. Iya. Nanti Ayah saya memang luar biasa, dia mendidik saya untuk tidak memudahkan hidup ini. Sebab kan ayah saya bukan orang miskin kan. Nah, kalau saya menggantungkan dia kan saya nggak perlu berjuang. Tapi dia sengaja itu lakukan. Tapi oke, Mas Jayan ya sudah, saya panggilannya Mas Jayan, adanya begini. Ternyata buku ini betul-betul tidak bisa dikategorikan genre apa juga nggak ada lah. Ya ini buku memang buku, selesai. Dan ini buku kalau saya perhatikan sejauh ini Anda persembahkan untuk generasi muda. ya, Dedicated for them, ya toh? betul. Dan Anda kebetulan punya yang paling dekat adalah 3 putri Anda. Ya, Dan itu membentuk buku ini. ya. Walaupun Dayon ini laki kan, tapi Laki. sebetulnya Anda di sini sudah lintas gender. Lintas Anda gender. ya, itu semua sama dan menakjubkan sekali, dan saya juga kagum melihat latar. Jadi memang itu ada anak saya Jihan yang pertama, yang kedua Aurora, yang ketiga Maila, itu semua beberapa excerpt kehidupan mereka saya masukkan, dan nama-nama mereka pun saya pakai, cuma saya puter-puter. Jadi saya jadikan anagram gitu ya. Saya ubah-ubah sedikit dari situ. Cuma memang tidak 100% kisah mereka, hanya beberapa yang menurut saya bisa selaras dengan cerita ini aja. Konstruksi tokoh yang baru. Insya Allah nanti Pak Jaya, habis ini ada sequelnya, ada lanjutannya. Dan judulnya Sabai. Sabai itu yang nanti jadi istrinya Dayon, yang blasteran Minang dan Korea Selatan. Ya. Bukan Afghanistan. Belum, kemarin belum ada. Belum. Nanti yang seri ketiga, guys. Nah, pertanyaan terakhir saya. Ya. 3 anak Anda sudah baca Dayon? Sudah. Komentar mereka? Ya, jadi salah satu
yang mungkin agak unik ya buat saya sebagai penulis ya. Itu editor pertama saya itu semua anak-anak saya. Jadi waktu masih draft cerita Dayon ini yang sebelumnya Disorder pun gitu. Disorder pun mereka baca dulu gitu. Saya yang suruh baca, kasih mereka baca. Coba kalian baca menurut kalian gimana gitu. Saya ingin tahu input, masukan dari anak-anak muda juga kan. Meskipun saya tidak bisa menulis seperti cara anak muda seumuran mereka. Nanti mereka ngasih masukan atau juga cukup bilang, ini kayak yang ininya sih kayaknya oke Pak, tapi mungkin yang bagian ininya gimana kalau begini gitu kan. Nah, ada masukan mereka pun juga nggak semuanya saya gunakan gitu. Kalau menurut saya nanti malah memperlemah, tapi artinya ada diskusi gitu. Begitupun dengan Dayon ini. Dengan Dayon ini sejak sebelum saya kirim ke, jadi editor itu pembaca yang kesekian dari naskah saya. Karena di keluarga saya itu 3 anak saya itu baca duluan selalu. Editor aslinya 3 anak itu. Ya. Ya, Yang lain pembaca awal ya. Editor profesional yang lain. Tapi Ya. editor emosionalnya 3 anak Anda. Ya. Hebat Mas Akmal. Saya makin kagum kepada Anda ya. Dan jelas IQ Anda betulnya 174 sebetulnya ya. Cuma sayangnya ukuran IQ-nya nggak sampai untuk bisa mengukur IQ Anda. Nah, seperti biasa Anda sudah tahu saya nggak punya apa-apa, Mas Dayon nanti menambah piagam Anda, kan Anda sudah punya. Terima kasih banyak. Tambah 1 lagi Anda jajar di situ. Iya. Nanti akan lagi kita ketemu lagi pada sambungannya Dayon apa? Sabai. Sabai. Sabai itu nama Minang bener. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak pada Begawan saya ini, Begawan Jaya Suprana, yang juga baru bulan lalu ya memenangkan penghargaan National Writers Award dari Satu Pena untuk non-fiksi. Tapi luar biasa. Anda tolong, Anda kan juga menang. Ayo bilang, ayo ngaku, ayo. Anda kan kalau diwawancara oleh pemenang itu lebih beda lagi gitu. Nah, kan? Ya makanya Anda kan menang untuk fiksi kan? Ya. Jadi mudah-mudahan ini ikhtiar kecil kita untuk terhadap generasi muda, bagaimana juga mereka mencintai dunia sastra dan literasi di tengah makin menjamurnya game-game online dan hiburan-hiburan yang menjauhkan dari buku. Ini kan kesulitan kita juga sebetulnya, Pak Jaya ya, melihat anak-anak muda kita ini. Memang kalau game online, TV apa segala macam itu kan lebih menarik karena audiovisual. Tapi bagaimanapun kalau mereka punya basic dasar kecintaan terhadap buku dulu lebih kuat, itu insya Allah nanti mereka akan lebih mudah. Iya. Tapi begini Mas, dulu waktu bioskop mulai ada, itu juga diramalkan buku akan hilang. Ya. Tapi buktinya kan bertahan. Bertahan ya. Ya bahkan sama-sama kan buku dengan film sekarang kan boleh dikata menjadi ya kayak contohnya Stephen King kan. Sinkron. Ya, Stephen King dan juga komik-komik atau Marvel. Ya kan itu sama-sama kan gitu. Ya, betul. Ya, sekali lagi Mas Akmal Naseri Basral, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tepuk tangan untuk. Terima kasih, Pak Jaya.